Sriwijaya hiduplah seorang putri yang cantik dan menawan yang bernama Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan budinya sudah terdengar kemana-mana. Tak seorang pun pemuda berani melamar sang putri. Suatu saat, datanglah seorang pemuda bernama Tan Bun An. Pemuda tersebut datang dari kerajaan di negeri Cina untuk berniaga di kerajaan Sriwijaya. Ia lalu menghadap paduka raja. Ia memberikan izin kepada Tan Bun An, tapi dengan syarat ia harus membagikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Tan Bun An pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh raja. Dan dari kerajaan Cina itu pun mulai berdagang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, ia datang ke kerajaan untuk menyetorkan hasil dagangannya. Suatu kali, ia bertemu dengan Putri Siti Fatimah. Kemudian, Tan Bun An jatuh hati. Ternyata, Siti Fatimah juga mempunyai perasaan yang sama kepada Tan Bun An. Mereka lalu menjalin hubungan kasih. Kemudian, Tan Bun An menghadap pada raja untuk minta restu. Tan Bun An menyanggupi syarat yang diberikan oleh raja. Ia lalu menghubungi kedua orang tuanya di negeri Cina. Orang tua Tan Bun An memberikan restu kepada mereka. Namun sayang, kedua orang tua Tan Bun An tidak bisa menghadiri acara pernikahan anaknya dengan Putri Siti Fatimah. Utusan kerajaan Cina segera berangkat ke kerajaan Sriwijaya dengan membawa guci-guci berisi emas. Untuk menghindari guci-guci itu diambil oleh perompak, mereka menutupi guci-guci tersebut dengan sayur sawi. Di pelabuhan, Tan Bun An menyambut utusan kedua orang tuanya itu dan mengambil emas-emas mereka. Di mana kau taruh guci-guci emas itu? Di dalam kamar, di dalam kapal, Tuan. Masuk ke dalam kapal. Dia menemukan 9 guci berisi sayur sawi yang telah membusuk. Tidak, aku yang dimakan sawi yang sudah busuk. Aku akan kembali kepada saudara mertuaku. Ia lalu membuang guci-guci itu bersatu persatu ke Sungai Musi. Ketika akan membuang guci terakhir, ia tersandung. Guci yang dipegangnya itu pun tumpah dan keluarlah emas-emas dari dalam guci itu. Barulah Tan Bun An sadar bahwa ia telah salah sangka. Pemuda itu lompat ke dalam Sungai Musi bersama beberapa pengawal untuk mencari kembali guci-guci yang telah ia buang. Siti Fatimah yang dari tadi menyaksikan kejadian itu berlari ke dekat Sungai Musi dan menunggu calon suaminya untuk keluar dari dalam air. Namun, sampai menjelang sore, dia tidak menemukan tanda-tanda Tan Bun An akan keluar dari dalam air. Putri cantik itu dan beberapa dayangnya berniat cari calon suaminya. Mereka lalu loncat ke Sungai Musi, namun sebelum loncat, Putri berpesan kepada dayangnya yang tinggal. Kalau kau lihat ada di jembatan atau kulit di tengah sungai, itu adalah keberanian. Tidak ada seorang pun yang kembali ke permukaan. Beberapa hari kemudian, di tepi Sungai Musi muncullah gundukan tanah yang menyerupai sebuah gundukan. Semakin hari, gundukan tersebut semakin tinggi hingga menjadi sebuah pulau. Masyarakat percaya bahwa masyarakat setempat namanya pulau tersebut Pulau Kemarau, yang artinya kemarau. Nama itu diberikan karena yang pulau tersebut yang tidak pernah bergenang sedikit pun, meskipun ketinggian air di Sungai Musi mulai meningkat. Di pulau tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang agak besar dan diyakini sebagai makam Putri Siti Fatimah. Selain itu,
ada dua gundukan tanah yang lebih kecil. Masyarakat percaya bahwa gundukan itu ialah makam dayang-dayang Putri Siti Fatimah yang ternyata ikut menyemburkan diri ke dalam laut Sungai Musi. Wah, alam beda di tempat itu nggak ada yang lambang dan Ayo tuan kita sekarang dan mengapa tidak ada yang amalan. Setelah beberapa hari, Tan Quran berada di negeri Palembang. Ia berkenalan dengan Putri Siti Fatimah, gadis asli keturunan Palembang yang cantik dan menawan. Ayah, aku nak nyampein kabar gembira pada ayah dan ibu. Kabar apa itu wahai ayah? Wahai ayah, sesungguhnya anak saya ini dilihat kepada seorang gadis di negeri sebelah. Jadi tahulah apa yang sebenarnya terjadi anakku. Ada ibu begini ayah, bukan aku di sini di suatu negeri yang menampai. Aku itu sini orang gadis dari lain juga. Dari adalah yang diri perkahwinan dari ibu. Benar kata ibu, kalau termila kayak itu dan bintanglah dia menjadi. Beberapa bulan kemudian, Tan Bun An dengan beberapa armada kapal laut dan dikawal dari beberapa prajuritnya kembali berlayar ke negeri Palembang. Dia sampai dengan selamat di negeri ini dan langsung menuju ke kediaman Siti Fatimah yang dijaga ketat oleh penggawa kerajaan. Singkat cerita, mereka berdua menikah dengan perayaan yang meriah. Karena aku bersedia, ayah kita temui ayah dan ibu meminta izin mereka. Wahai ayah, sebenarnya maksud hatiku menemui ayah dan ibu adalah untuk meminta izin. Aku nak mengajak ibuku Siti Fatimah ke Tiongkok untuk mempertemukannya kepada ayah dan ibuku. Tiba-tiba, hati raja dan permaisuri gelisah. Ngedengar putri mereka nak dibawa ke negeri Tiongkok guna memperkenalkan Tan Bun An pada keluarga besarnya. Aku berjanji, apabila ayah dan ibu bersenang hati mengasih izin kepadaku, aku akan berjanji menjaga ibuku Siti Fatimah, anakmu kayak menjaga nyawaku sendiri selama kami berada di sana. Mula, raja dan permaisuri dengan berat hati melepaskan anaknya pergi berlayar menempuh samudra yang luas. Namun, dengan bijaksana sang raja dan permaisuri pun rela melepaskan anak mereka pergi ke Tiongkok setelah mendengar janji Tan Bun An untuk menjaga Siti Fatimah seperti nyawanya sendiri. Tan Bun An berjanji akan membawa kembali Siti Fatimah ke Palembang setelah 6 purnama. Baiklah, aku izinkan kau membawa putriku. Namun, kau harus menepatkan janjimu. Jagalah anakku, Tan Bun An. Baiklah ya ibu. Tan Bun An bukan seorang bangsawan yang tidak menempati janji. Ketika waktu 6 purnama tiba, ia menceritakan janjinya kepada ayah dan ibu untuk kembali ke negeri Palembang. Baiklah ya ibu, aku bilang kamu dan ibu. Jangan satu, aku dan ibu kembali ke negeri Palembang. Ternyata, cepat itu, baiklah Tan Bun An, titipkan salamku kepada kedua orang tua Siti Fatimah. Baiklah ya ibu, terima kasih atas restu yang kalian berikan. Akhirnya, keinginan Tan Bun An direstui keluarganya.
Bahkan Tan Bun An dibawakan emas yang akan dipersembahkan ke negeri Palembang. Hari demi hari sampailah armada perahu layar ke Sungai Musi. Saking senangnya Tan Bun An minta diperlihatkan upetinya yang akan dipersembahkannya kepada Raja Negeri Palembang. Betapa kecewanya Tan Bun An setelah melihat upeti emasnya yang dimasukkan dalam kotak kayu itu berisi sayuran. Tan Bun An merasa malu jika sampai ketahuan upetinya hanya berupa sayuran. Maka dengan emosi dibuangnya peti-peti itu ke sungai. Ternyata dalam peti itu memang ada emas yang dicampur dengan sayuran supaya terhindar dari para perompak. Karena menyesal, akhirnya Tan Bun An beserta Siti Fatimah dan armada kapalnya menenggelamkan diri di alur Sungai Musi. Bangkai kapal dan muatannya yang tenggelam itu akhirnya menjadi onggokan tanah yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Kemarau.